Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Lolonto. Saya akan mempresentasikan materi tentang mengelola kehidupan pribadi secara efektif. Selanjutnya, kita masuk pada materi ini. Bagaimana menata urusan Anda dan urusan orang lain. Ya, di sini terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya yaitu menata surat-surat pribadi Anda. Yang kedua, menata berkas-berkas khusus Anda. Ketiga, menata arsip kondisi kesehatan Anda. Yang keempat, menata arsip pesan dan wasiat Anda. Kelima, menata arsip komitmen urusan keluarga. 6. Menata janji-janji Anda. Yang ketujuh, menata agenda Anda. Ada beberapa macam nasihat demi tercapainya manajemen waktu yang sukses. Yang pertama, tentukanlah target Anda terlebih dahulu. Yang kedua, berkonsentrasilah pada target dan bukan pada aktivitas. Mengapa? Karena sesungguhnya aktivitas yang terpenting bagi Anda adalah aktivitas yang bisa merealisasikan target-target Anda. Kemudian tentukanlah minimal satu target dalam setiap harinya dan berusaha untuk merealisasikannya. Berikut, catatlah waktu Anda secara berkala. Karena mencatat waktu Anda secara berkala sehingga Anda bisa menganalisa bagaimana cara Anda mendayungkan waktu. Yang berikutnya, analisalah segala sesuatu yang telah Anda lakukan. Apakah bisa merealisasikan target-target Anda? Bagaimana menata urusan anak-anak Anda? Nah, dalam urusan anak-anak ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, menata arsip anak-anak. Yang kedua, menata tempat yang representatif dalam belajar. Yang ketiga, mengupayakan kedisiplinan agar menjadi kebiasaan bagi anak-anak Anda. Menata arsip anak-anak terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, arsip kesehatan. Arsip kesehatan yaitu yang mengandung semua catatan khusus tentang kesehatan anak. Yang kedua, arsip pendidikan anak. Dalam arsip ini menghimpun semua dokumen yang berkaitan dengan ijazah anak dalam berbagai strata pendidikan. Yang ketiga, berkas-berkas khusus bagi si kecil. Arsip ini berisi tentang berkas-berkas si kecil dan akta kelahirannya serta surat-surat pendaftaran tentang belajar di suatu sekolah. Yang keempat, dengan menyiapkan perpustakaan bagi si kecil. yakni untuk membiasakan si kecil agar senang membaca, hendaknya ia dibuatkan perpustakaan mini yang khusus. Yang terakhir yaitu arsip keterampilan dan hobi. Arsip keterampilan dan hobi ini, dalam arsip ini diletakkan gambar-gambar yang dilukis. Selain itu, Anda bisa membantu si kecil untuk membubuhkan tanggal di balik lukisan itu, serta berbagai catatan dari ayah ibu mengenai gambar-gambar yang dilukisnya. Selanjutnya, bagaimana Anda menata keuangan rumah tangga Anda? Yang pertama yaitu dengan mencatat semua informasi dan lalu lintas keuangan. Yang kedua, tetapkan keuangan berdasarkan kebutuhan keluarga. Ketiga, menetapkan keuangan keluarga. Keempat, janganlah Anda menjadikan keinginan Anda sebagai panduan tunggal dalam berbelanja. Keempat, jangan terjerat kredit. Yang selanjutnya itu, biasakanlah anak-anak Anda
untuk bertanggung jawab terhadap keuangan dan bagaimana mereka bisa menyimpannya. Selanjutnya itu tentang bagaimana Anda menata urusan kerja Anda. Sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, meninggalkan meja kerja Anda dalam keadaan rapi. Kedua, menata tempat kerja. Ketiga, mengelola dan menata berkas-berkas kerja. Keempat, langkah-langkah penataan kerja. Selanjutnya, bagaimana meninggalkan meja kerja Anda dalam keadaan rapi. Pertama, letakkanlah telepon di dekat tangan kiri Anda. Kedua, letakkan agenda dan pulpen di sebelah kanan agar Anda masih bisa mencatat pada saat sedang bercakap-cakap. Selanjutnya, gunakanlah arsip khusus untuk berkas yang bermacam-macam. Keempat, hendaknya Anda memberikan tanda-tanda yang membedakan setiap arsip tersebut. Selanjutnya, letakkanlah daftar evaluasi agenda harian di samping Anda. Letakkanlah di depan Anda berkas-berkas yang sedang Anda butuhkan. 5 itu, sebaiknya Anda selalu bisa melihat alas meja kerja. Mengapa? Karena Anda bisa meminimalkan berkas-berkas yang menumpuk di meja kerja Anda. Selanjutnya itu bagaimana menata tempat kerja. Menata tempat kerja sini, penertiban dan penataan tempat kerja tidak hanya membantu Anda untuk mengefisienkan waktu, tetapi juga membantu Anda untuk menyelesaikan tugas Anda dengan tenang, bersemangat, efisien, dan tanpa terputus. Agar Anda bisa mengelola dan menata berkas-berkas kerja Anda harus memperhatikan beberapa macam hal berikut. Pertama, waspadalah. Mengapa? Karena jangan sampai Anda mengumpulkan sesuatu yang lebih banyak dari apa yang Anda butuhkan. Kedua, apabila Anda menjumpai hal seperti itu, maka sekali lagi hendaknya Anda menertibkan ulang. 3. Buatkan tempat khusus untuk meletakkan barang-barang yang siap dan dikirim melalui petugas pengiriman. 4. Tanganilah sekali saja sebagian besar dari dokumen itu. Bebaskan diri Anda dari potongan-potongan kertas. Selanjutnya, langkah-langkah penataan kerja. Pertama, mengupayakan agar diri Anda memiliki kebiasaan kerja yang sehat dan tetapkan bagaimana Anda melaksanakannya. Kedua, lihatlah jadwal perencanaan harian yang telah Anda tetapkan. Apabila Anda mengidap penyakit, maka Anda harus segera mengobatinya. Yang keempat, tetapkan tugas apa yang paling tinggi urgensinya. Kelima, kerjakan seperti itu juga untuk tugas berikutnya. Keenam, kajilah kembali metode-metode yang telah Anda tetapkan untuk menangani tugas-tugas administratif.